Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Oke, terima kasih. Ya, walaupun pendidikan penguatan karakter kita kali ini dalam bentuk daring, ya tetap bermakna lah. Harapannya bermakna untuk mengingatkan kita, untuk menolong kita semakin baik, untuk punya karakter dan punya tanggung jawab untuk negara kita, sekolah kita, keluarga kita, ataupun bahkan ya terlebih lagi bagi Tuhan ya. Karakter itu yang paling penting. Banyak orang pintar, banyak orang yang hebat tapi tidak punya karakter. Harapannya kita pintar tapi berkarakter. Ya, kita mulai karakter, maka pemerintah menyarankan kita supaya kita memulai pendidikan karakter untuk pentingnya kita menjadi warga negara yang punya tanggung jawab, yang punya kepedulian untuk kemajuan bangsa kita. Dimulai dari kita sebagai siswa, sebagai guru, atau sebagai apapun kita di masyarakat. Oke, baik. Sebelum kita mulai, karena kita semua Kristen, maka saya putuskan kita belajar firman Tuhan lah. Ya, firman Tuhan lah yang bisa mengubahkan hidup kita, yang bisa menolong kita semakin baik, lebih baik lagi. Ya, karena firman Tuhan itu pedang bermata dua, ya kan? Mengubahkan orang lain, bahkan mengubahkan kita sendiri. Ya, semua yang saya bagikan kemarin di grup sudah dipersiapkan, karena Sudah, Pak. oke, sudah baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita mohon supaya Sania memimpin kita dalam doa. Silakan Sania, hidupkan speakernya. Kita dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau masih memberkati kami hingga pada saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai Zoom penguatan karakter kami. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima pelajaran yang akan kami terima dan berguna bagi masa depan kami. Bapak, terima kasih Bapak, amin. Oke, baik. Ya, akan saya coba share screen. Ya, nanti tolong dibantu kita berbagi ya. Ini tentang pendidikan ya, penguatan karakter kelas 10 plus 2 SMA Negeri 2 Sidikalang. Ya, apa yang menjadi topik kita ya, doa bagi raja ataupun pemimpin, baik pemimpin di negeri ini, pemimpin di daerah kita, kabupaten kita, di rumah, di sekolah atau dimanapun ya. Dia yang kita pelajari tentang Mazmur 20 ayat 1 sampai 10 ya. Saya bagikan dia sampai 9. Sebenarnya dalam kitab ayat 1 sampai 10. Internet. Kenapa? Masih dengar suara saya? Masih dengar? Oke. Masih Pak. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam ya, tidak semua orang coba siapa yang membaca si Raja. Ada situs si Raja karena kita doa untuk Raja katanya. Ada Raja? Halo Raja. Raja. Ya ada. Atau siapa tolong dibacakan ini yang saya munculkan ini. Yang bersedia tolong dibacakan. Ada Teresia. Halo, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih dengar? Masih Pak. Oke, bacalah kan masih apa? Kan saya bilang tadi supaya dibaca atau terputusnya? Wah, share. Oke. Ya, pendidikan karakter, penguatan karakter ya untuk kelas kita. Baik. Nah, tadi si Raja ada si Raja? Oke. Teresia ada Teresia? Ada Pak. Ya, baca dulu nih, Nak, kuat.
Tidak semua orang bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik. Sekalipun setiap orang bisa saja menjadi pemimpin dengan mudahnya. Menjadi pemimpin adalah persoalan jabatan atau kedudukan, sementara menjalankan kepemimpinan adalah persoalan tanggung jawab dan kesanggupan. Iya, tidak semua orang menjalankan pemimpinan. Semua orang bisa jadi pemimpin, tapi tidak semua orang bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik. Untuk itu maka kita diharapkan berdoa untuk pemimpin kita. Ya, baik pemimpin kita dimanapun, di rumah, di keluarga, di negara ini, ya, dan pemimpin sejati kita adalah Tuhan, ya. Baik, lanjut, yang laki-laki si Awal dulu, Awal, silakan Awal. Awal, mana yang laki-laki ini? Halo, masih dengar suara saya? Si Rinaldo lah, Rinaldo. Coba Rinaldo baca ini kuat Rinaldo. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya bukanlah tantangan yang mudah. Karena itu, para pemimpin membutuhkan dukungan dari orang-orang yang dipimpinnya. Mereka membutuhkan dukungan moral dan yang terutama dukungan doa setiap saat. Iya, karena tidak mudah, karena sulit pemimpin untuk menjalankan pemerintahan terkhusus dalam negara kita ini, ya, berurusan dengan COVID, bukan berperang dengan tentara, bukan berperang dengan manusia, tapi berperang dengan virus. Ya, jadi nggak mudah. Maka dibutuhkanlah dukungan dari kita, membutuhkan dukungan lewat apa peran serta kita, dukungan moral yang terutama dukungan doa setiap saat. Maka kita dibutuhkan berpartisipasi lewat doa dan lewat tindakan nyata. Ya, kita lanjut. Kita baca Mazmur 20 ayat 1 sampai 10 ya. Siapa yang bisa membaca? Ayo silakan, udah sampai di layar cepat karena kita sudah banyak waktu yang terbuang. Ini Mazmur 20 ayat 1 sampai 5 dulu. Si Dita, ayo silakan Dita. Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Iya, silakan lanjut. Lanjut. Siapa lu sekarang? Si Erma. Ada Erma? Silakan Erma. Ada Pak. Iya, baca kuat Erma. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus. Surga yang kudus dengan kemenangan yang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegahkan dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Baik, ya, terima kasih. Baik, ini tentang bagaimana Daud dia meminta rakyatnya untuk mendoakan dia untuk melawan musuh, melawan peperangan karena nggak mudah. Jadi semuanya kita juga dalam negeri ini, di negara kita ini juga butuh dukungan doa kita untuk pemimpin kita. Supaya dengan kita mendoakan pemimpin, maka kesejahteraan kita juga akan maju kalau pemimpin kita menjalankan ya semua sehat-sehat, menjalankan roda pemerintahan, ya menjadikan kita negara kita supaya makmur, supaya maju. Maka kita perlu dukungan doa dan juga berpartisipasi. Ya, bagaimana doa kita supaya menang keluar dari ya kerumitan. Dengar suara saya? Dengar Pak. Oke, sempat tadi terputus. Oke. Kita lanjut. Nah, apa saja yang Anda baca? Yang nomor 1, Sireta. Udah ada Sireta?
Nomor 1, apa saja permohonan pemazmur kepada Allah untuk raja? Silakan Reta. Nggak ada. Si Pandapotan, silakan Pandapotan. Apa harapan atau permohonan pemazmur kepada Allah untuk raja? Silakan Raja, itu ayat 2 sampai 6, ayat 10. Silakan Raja. Apa? Raja Pandapotan, sorry. Pandapotan. Silakan. Apa saja harapan atau permohonan pemazmur kepada Allah untuk raja? Satu pesan, Pak. Apa itu? Karena dengan kita mendoakan para pemimpin, mereka akan jujur, serius, dan apapun yang dikerjakan para pemimpin agar diberkati Tuhan dan profesional. Iya, ini kan dibilang apa harapan pemohon? Ya, apa aja harapannya, Prof? Supaya pemazmur apa? Apa yang diharapkannya? Itu tadi menurut si Pandapotan. Coba si Desi dulu. Apa harapan atau permohonan pemazmur kepada Allah untuk raja? Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Ya. Kiranya dikirimkannya padamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorak kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Iya, itulah harapan atau permohonan pemazmur kepada Allah. Ya, itulah harapannya, dua-duanya. Ya, dua-dua kita semua kepada pemimpin kita. Ya, pemimpin negara kita, pemimpin di sekolah, dimanapun di keluarga kita. Terima kasih. Ya, baik. Yang nomor 2, coba si Ronaida. Mohon maaf Pak, boleh saya interupsi? Oh iya Bu, silakan Bu, ya Bu. Silakan Bu. Saya sudah chat Bapak, tapi mungkin belum dibuka ya. Udah Bu, udah saya balas Bu. Enggak, maksud saya barusan saya chat Bapak supaya saya interupsi dulu. Oh iya Bu, silakan Bu. Baik, boleh ditarik dulu screen-nya Pak? Oke, sebentar ya Bu. Oke Bu. Baik, sudah Bu. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk Ananda semua. Pagi Bu. Terima kasih. Saya lihat partisipannya 33. Jumlah kelas kita berapa Pak? 35 Bu. Berapa jumlah? 35. Ini 10 IPS 2 ya Pak ya? Iya Bu. 35. Ini kira-kira yang lain di mana kira-kira Pak? Belum ada informasinya Bu. Tidak ada informasi? Iya Bu. Oke, baik. Sebenarnya esensi pendidikan penguatan karakter yang paling sederhana seperti itu. Yaitu pertama, jika ada undangan Pak Juninando sudah membuat undangan kepada kita untuk mengikuti kegiatan ini dengan syarat-syarat yang diajukan berpakaian rapi dan sebagainya. Ternyata ada siswa yang tidak hadir. Nah, itu sudah menyalahi pendidikan penguatan karakter. Jadi nanti Pak dicatat dulu supaya kita bina pada hari yang akan datang. Mungkin bila perlu orang tuanya kita panggil ada apa sebenarnya. Iya, Bu. Apalagi tidak ada alasan. Kepada siswa kami yang hadir, terima kasih Nak, terima kasih. Kamu sudah menunjukkan karaktermu, karakter yang baik. Itu paling utama di sana Nak. Kita sederhana saja. Pendidikan penguatan karakter itu adalah program pemerintah yang tidak hanya diberi tanggung jawab kepada sekolah, tapi melibatkan orang tua, melibatkan masyarakat sekitar. Nah, saya kurang tahu kalau orang tuamu sekarang mengetahui bahwa kamu sedang melaksanakan PPK, ya melalui daring atau Zoom, silakan. Kalau ada orang tuamu kebetulan bersama dengan kamu, boleh dengar-dengar, ya. Nah, kalau orang tuanya tidak berada di rumah, mungkin bekerja ke kantor, bekerja di ladang, bekerja jualan atau kemana saja, nanti laporkan bahwa kita sedang melaksanakan PPK. Oleh sebab itu, tolong di screenshot. Sudah screen semua? Sudah Bu. Oke, baik. Dan kita juga Pak, sebagai bagian dari tanggung jawab kita, nanti akan kita laporkan ke atasan kita bahwa kita sedang melaksanakan PPK ini. Iya, nah, Bu.
Itu paling utama. Jadi kita yang sederhana saja. Lalu yang kedua, kita tidak belajar hari ini matematika. Tapi kita mau katakan bahwa seorang anak yang berhasil, yang sukses, tidak hanya ilmu pengetahuannya saja, tetapi yang paling utama adalah anak yang memiliki karakter, memiliki budi pekerti, memiliki religi, dan juga anak yang betul-betul memang patuh pada aturan yang berlaku. Apa aturan dan tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Sidikalang? Apa aturan dan kisi-kisi atau aturan yang ada di rumah tangga? Apa aturan yang ada di masyarakat? Nah, jika kamu sudah patuh pada aturan yang bersangkutan, berarti karaktermu adalah karakter yang baik. Mungkin di antara kamu, ketika guru mengatakan hari ini kumpulkan PR, tapi kamu tidak mengumpulkan PR, berarti kamu juga tidak memiliki karakter yang baik. Dikatakan kamu harus berpakaian seperti ini, kamu tidak memiliki pakaian, atau kamu tidak berpakaian seperti yang disebutkan pada aturan, itu tidak memiliki karakter yang baik. Maka dalam 3 hari ini, kita membuatkan program tersebut kepada seluruh siswa, agar ingat kembali bahwa kamu tinggal di SMA Negeri 1 Sidikalang sebagai siswa, ikuti aturan yang berlaku, ikuti juga aturan yang ada di masyarakat, ikuti juga aturan yang berlaku di keluarga masing-masing. Nah, oleh sebab itu kepada IPS 2, saya pesankan, mulai hari ini dan seterusnya, tetaplah nak menjadi anak yang baik, anak yang patuh pada aturan, anak yang tetap memiliki karakter yang baik, memiliki budi pekerti yang baik, disiplin, tanggung jawab, supaya kelak kamu menjadi orang-orang yang sukses. Hari ini, abang-abangmu kelas 12 akan menerima hasil lewat jalur senam PTN. Mari kita doakan, nak. Kalau tadi malam sudah saya ingatkan kepada Bapak Ibu Guru supaya mendoakan anak-anak kita, maka kamu juga, nak, doakan abang-abangmu supaya mereka bisa sukses pada jalur sekarang. Bila pun yang lain tidak punya kesempatan untuk ikut pada jalur senam PTN, masih ada jalur-jalur yang lain, mari nak kita berikan, kita dukung mereka di dalam doa kita, karena keberhasilan mereka juga adalah kebanggaan kita, dan 2 tahun lagi kamu akan berjuang dalam situasi yang sekarang. Salam untuk orang tua ya anak ya, sehat semua anak-anakku yang berada di PS 2. Terima kasih Pak Nando, saya akan leave karena ada 10 kelas lagi yang saya kunjungi dalam waktu yang sama. Mohon maaf jika hari ini hanya sebentar saja berada di kelas ini. Terima kasih. Selamat pagi. Sehat untuk kita semua. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Baik, kita lanjut nak ya. Itu tadi pesan yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah. Mari kita simak, kita laksanakan. Ya, di kelas pun sudah saya sampaikan berulang-ulang hal itu. Ya, jadi itu bukan hanya sebuah omong belaka untuk kita kerjakan bersama, untuk kita terus ingat dan dalam proses pembelajaran kita. Baik, kita lanjut tadi ya. Ya, karena mungkin waktu kita ini tidak banyak lagi ya. Kita lanjutlah. Ya, saya materi tadi sampai di sini ya. Nampak nak? Oke. Yang jelas ini semua tadi sudah dijawab ya kan pertanyaan kan? Ya, Pak. Sudah kan? Nah, kita lanjut bagaimana apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda? Ya, apa pesan Allah yang Anda sampaikan kepada kita untuk pemimpin kita? Mengapa Anda harus mendoakan kebaikan para pemimpin ini? Kejia, ayo silakan. Kejia. Ayo, mengapa kita harus mendoakan kebaikan para pemimpin? Halo Kejia. Bisa dengar. Si Erma, halo Erma. Ayo cepat dijawab, cepat biar apa? Karena ini tinggal berapa menit lagi nanti mode gratis akan habis. Silakan.
Supaya para pemimpin lebih bijak dalam memimpin rakyatnya, Pak, seperti di pemerintahan ataupun di sekolah maupun di rumah, Pak. Supaya lebih bijak. Oke. Terus si Awal, si Rosintan, Rosintan silakan Rosintan. Ada yang lain? Karena supaya menjalankan tugas dengan jujur. Ya, menjalankan tugas dengan jujur. Oke, mantap. Ada tambahan yang berbeda dari situ? Silakan. Ayo. Pemimpin dapat melakukan kewajibannya dengan baik dan benar. Oke, jadi ini sudah dari segi pemimpin semua ya. Oke. Ada lagi yang berbeda? Ada? Ya, itu. Ya. Paslah ya, tapi salah satunya juga ya di firman Tuhan dibilang usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu ya. Jadi kesejahteraan pemimpin kita, kesejahteraan apa negara kita dipimpin adalah kesejahteraan kita. Jadi dengan kita mendoakan pemimpin kita ya supaya dia memimpin dengan jujur, dengan baik, dia sehat. Kalau dia punya masalah, punya pergumulan, nggak kita doakan, ya pasti dia nggak bisa memimpin dengan benar, nggak bisa memimpin dengan jujur, ya. Kalau dia ada permasalahannya, maka tadi sudah sebutkan supaya memimpin dengan jujur, itu salah satunya. Berikutnya apa? Supaya kita mengusahakan apa? Kesejahteraan kota kemana kita apa? Ayo sama-sama kita baca 1-2 ya. Semuanya baca 1-2. Usahakanlah kesejahteraan kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraan adalah kesejahteraan. Iya, jadi kalau bagus pemimpin kita menjalankan pemerintahannya, ya, jadi dia akan melaksanakan kewajibannya, ya, akan makin majulah negara kita, ya. Jadi kemajuan bukan hanya bukan tugas pemimpin, tugas kita juga. Kemudian ya, yang bagian kedua. Bagian kedua. Tinggal 8 menit lagi. Nah, mengapa Anda harus menghormati orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin? Ada yang bisa jawab? Daud, silakan Daud. Halo Daud. Ayo, mengapa? Karena para pemimpin tersebut merupakan orang yang akan mendidik, mengatur, menjaga para anggota-anggota untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan benar. Ya, terima kasih. Reta? Reta? Mengapa Anda harus menghormati orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin? Karena menjadi seorang pemimpin itu harus dihormati karena pemimpin itu adalah orang yang membimbing kita dan membawa kita ke jalan yang benar. Oke, ada yang menambahkan selain yang saya sebutkan? Silakan. Saya, Pak. Ya, siapa itu? Silakan. Saya, Pak. Iya, silakan aja langsung. Silakan. Langsung aja. Siapa tadi itu? Ayo cepat, ini tinggal 6 menit lagi kita. Siapa itu? Halo. Saya, Pak. Iya, silakan pendapatan. Karena mereka pilihan Tuhan, kita harus menghormati tangan kanan Tuhan seperti kita menghormati Tuhan Allah kita. Dengan begitu, mereka akan menjawab keluh kesah para rakyat atau bawahannya. Iya, mantap ya. Jadi karena itu pilihan Tuhan, ya. Di Roma 13 ayat 1 juga, coba baca Desi kuat, Desi. Ini yang tampil di layar. Silakan baca. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan perintah-perintah yang ada ditetapkan oleh Allah.
Iya, jadi pemerintah atau pemimpin itu atas izin Tuhan, ya, atas izin Tuhan. Jadi berasal dari Allah. Jadi nggak ada alasan kita untuk tidak menghormati, untuk tidak mendoakan. Kalau kita nggak menghormati, nggak kita doakan pemimpin kita, maka Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Ya, jadi jelas kita harus berdoa menghormati siapapun pemimpin, baik pemimpin di keluarga kita, di rumah, di sekolah, dimanapun. Ya, itu menjadi tugas kita untuk menghormati lewat apa? Bekerja dengan baik. Sebagai saya menghormati misalnya kepala sekolah, saya tugas lakukan tanggung jawab saya. Sebagai warga negara, tugas saya sebagai guru, tanggung jawab saya. Ya, jadi itu adalah perintah Tuhan. Ya, kalau kita langgar maka berbahaya. Ya, baik, kita lanjut. Nah, apa respon Anda? Sumbangsi apa yang bisa Anda berikan? Ini langkah konkretnya bagi para pemimpin dan menjalankan tanggung jawabnya. Ada yang bisa kasih komentar? Silakan, nggak usah saya tunjuk. Langsung aja, bercepat. Ini kita tinggal 4 menit lagi. Silakan, apa sumbangsi yang bisa kita berikan kebaikan para pemimpin dalam menjalankan tanggung jawabnya? Ayo, cepat. Halo, masih dengar suara saya? Ya, Pak. Iya, silakan. Lanjut. Dengar, Pak. Iya, Sumbangan yang saya berikan kepada para pemimpin terutama doa dengan cara berdoa kepada Tuhan. Sumbangan paling efektif untuk para pemimpin adalah juga dengan membayar pajak tepat waktu. Iya, terus ada lagi? Berdoa, membayar pajak. Oke. Mantap. Ada yang lain dari situ? Silakan cepat, Nak. Menaati peraturan yang telah ditetapkan. Iya, menaati peraturan yang ditetapkan, ya. Sebagai pelajar belajar lebih baik lagi. Ya, sebagai pelajar belajar lagi lebih baik lagi supaya jangan kita nanti kelak menjadi ya orang yang malas, orang yang bodoh, akhirnya disubsidi. Ya kan? Tambah tugas pemerintah, tambah tugas pemimpin. Kalau nggak belajar serius kita, ya kita doakan pun pemerintah kita jujur, kita nggak jujur, nggak beres. Jadi doa kita itulah yang kita kerjakan. Kita doakan pemimpin kita jujur, kita juga harus jujur. Ya, kalau kita misalnya diminta jujur, ya harus jujur lah. Itu sumbangsinya. Ya, kita lihat lewat hanya doa, ya. Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya terhadap apa yang bagaimana sikap kita sebagai orang percaya teladan apa yang kita tunjukkan sebagai apa, kita hanya bisa merongrong, ya, atau tidak berbuat sesuatu. Tadi berdoa sudah, belajar, apalagi kira-kira bentuk lain. Silakan. Bentuk nyata. Itu tadi kan belajar. Kira-kira apa lagi yang bisa menambahkan? Silakan. Sikap kita, belajar dengan serius. Ada lagi yang tambahannya? Tidak ada, sudah hening cipta semua. Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Oke, coba dibaca ini kuat. Siapa yang bisa membaca dengan kuat? Si Clara, coba baca Clara. Sebagai orang percaya, doa sudah harus melekat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Doa merupakan napas kehidupan kita, sama seperti tubuh jasmani kita yang akan mati bila berhenti bernapas. Demikian pula rohani kita akan mati tanpa adanya doa. Salah satu hal yang harus kita doakan adalah para pemimpin di negara kita, agar mereka bisa menjadi pemimpin yang benar. Iya, jadi kita doa tindakan nyata kita, tetap juga kita harus ya mengerjakan yang kita doakan, ya, doakan yang kita kerjakan dan kerjakan yang apa Kita doakan. Iya, sekali lagi coba baca semuanya. Doakan yang kita kerjakan. Iya, kalau kita bilang minta pemimpin kita jujur, ya kita juga jujurlah. Ya, kalau kita minta pemimpin kita supaya menjalankan roda pemerintahan yang benar, ya kita juga kerjakan tugas kita sebagai siswa, sebagai guru, ya mengajar, sebagai ya siswa, sebagai apapun kita. Jangan hanya kita doakan pemimpin kita supaya mengerjakan roda pemerintahan, tapi ketika dilaksanakan peraturan kita langgar. Ya, kita dibuat peraturan seperti ini, ya, yang menengah ke atas tidak bisa menggunakan, misalnya contohnya, ya tidak bisa menggunakan gas 3 kilo. Orang kaya tidak boleh bisa gas 3 kilo. Malah kita juga ngaku miskin semua. Udah ada pun misalnya rumahnya cantik, ya punya mobil, nggak kayak gas 3 kilo. Kita nggak jujur. Padahal kita berdoa,
supaya semuanya jujur, padahal kita gak jujur, ya. Jadi pemimpin kita jujur, kitalah yang menjadi bagian dari apa itu, ya. Ingatlah ini, doakan yang kita kerjakan dan kerjakan yang kita doakan. Oke, baik. Nah, jadi sudah 1 menit lagi nih katanya. Ya, jadi karena sudah selesai, kita dada dulu. Coba hidupkan kamera semuanya. Hidupkan kamera semua, karena nggak nyampe 1 menit lagi nih. Ya, supaya hidupkan kamera. Oke.